Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Hadi Fazri dengan NPM 2232 10531 untuk matkul UAS World Test kelas 5D. Maka dari soal yang diberikan kita mendapatkan yang dapat kita ketahui untuk kinolnya 2500 stok tank barrel per day, untuk faktor volume formasi minyaknya 1,21 Rb per stok tank barrel, untuk mu-nya 0,92 centipoise, untuk persentasenya 0,21, untuk kedalamannya 23 feet, CT-nya 0,000872, untuk RW-nya 0,401 feet, untuk PI-nya 609 PSI. Ini untuk data-data yang diberi soal yang diberikan. Maka kita mencari estimasi kapan wellbore storage akan berakhir. Jadi sebelum kita membuat grafik PI kurang PWF versus time, maka kita harus mencari dulu nilai PSI kurang PWF-nya. Maka kita menggunakan rumus untuk PI-nya dikurang dengan PWF. Maka kita input data PWS terhadap PSI kurang PWF terhadap waktu. Maka dapat grafik seperti ini. Maka pada wellbore storage-nya atau kapan storage itu berakhir, ketika grafik tekanan terhadap waktu pada skala log menunjukkan transisi dari kurva cekung menjadi garis lurus. Ini kan ada terjadinya cekungan, baru ada terjadinya garis lurus. Jadi di pada saat cekungan ini adalah wellbore storage-nya. Untuk IRF-nya ini di posisi yang lurus ini itu adalah posisi IRF-nya. Yang kedua itu kapan infinite acting radial flow-nya dimulai atau IRF-nya dimulai. Maka kita harus buat dulu grafik PWF versus log time-nya. Maka kita menginput data PSI kurang PWF sama PSI kurang PWF-nya. Nih. Maka didapat grafik ini. Berarti ini adalah wellbore storage-nya. Pada kelengkungan ini adalah wellbore storage-nya. Maka kita harus mencari kapan infinite acting radial flow-nya. Berarti waktu kan. Berarti kita harus mendapatkan waktu radial flow-nya di 1 dan 10. Pada grafik semilog ini, fase IARF itu ditandai dengan garis lurus. Ini kan garis lurus. Kemudian, maka kita mendapatkan data PWF 1-nya 3.400 di sini. Untuk PWF 2-nya 3.000. Nih. Maka T1-nya dengan 1 dan T2-nya 10. Maka selama wellbore storage, aliran didominasi oleh akumulasi fluida di sekitar lubang sumur. Atau penjelasan kedua, IRF dimulai setelah tekanan dari reservoir yang lebih jauh mulai mempengaruhi aliran mencerminkan pola radial. Ini tadi pola radial ya. Ini adalah tahapan di mana reservoir belum mencapai batas boundary. Ini belum mencapai batas. Kemudian kita mengestimasi nilai permeability-nya. Sebelum kita mengestimasi nilai permeability-nya, maka kita harus mencari nilai M-nya dulu. Dengan rumus M sama dengan dalam kurung PWF 2 dikurang PWF 1 dibagi log T2 dikurang log T1. Maka M-nya kita dapat min 400. Baru kemudian kita mencari nilai permeability-nya. 162,6 dikali Q dikali B dikali mu dibagi M kali H. Maka nilai permeabilitasnya 49,1865. Kemudian kita melihat kondisi sumur. Apakah rusak? Dan kita menghitungkan skin faktornya. Jadi kita mencari nilai S-nya. 1,51 dalam kurung P1
jam dikurang PI dibagi M kurang log dikali K dibagi porsitas dikali mu dikali CT dikali RW kuadrat ditambah 3,2274. Maka nilai S-nya kita dapat 1,715987. Maka kita mencari delta skin-nya, delta P skin-nya sama dengan 141,2 dikali Q dikali mu dikali B dibagi K dikali H dikali S. Maka kita mendapatkan delta skin-nya 596,0576. Jadi semakin tinggi nilai S-nya, maka sumur akan mengalami kerusakan. Itu ratingnya S sama dengan S lebih besar daripada 0, itu sumur akan mengalami kerusakan. Sedangkan S lebih kecil daripada 0, itu sumur distimulasi. Untuk kesimpulannya, IRF dimulai pada titik waktu ketika grafik Smirnov menunjukkan garis lurus. Periode ini menjadi penting karena dari sini parameter reservoir seperti permeabilitas atau K dan ski faktor dihitung. Maka kita hitung nilai permeabilitasnya tadi. Maka didapat nilai probabilitasnya K sama dengan 49,1865 dan ski faktornya 596,0576. Sekian penjelasan saya untuk soal nomor 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.